warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Istilah Amora dengan NIM 24102210. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video presentasi mata kuliah Manajemen Peserta Didik yang diampu oleh Ibu Dr. Yantika Manopo MPD. Dalam video presentasi ini, saya akan membahas materi manajemen peserta didik yang telah dipelajari sejak awal hingga perkuliahan. Seluruh materi tersebut saya rangkum dan sajikan dalam bentuk mind map guna memudahkan pemahaman dan melihat keterkaitan antara konsep secara menyeluruh. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah serangkaian proses pengolahan peserta didik yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan, mulai dari penerimaan peserta didik, pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik, menyelesaikan pendidikannya. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan mencapai tujuan pendidikan yang secara efektif. Prinsip manajemen peserta didik berorientasi pada peserta didik, bersifat adil dan terbuka, dan menghargai setiap individu. Ruang lingkup manajemen peserta didik: penerimaan peserta didik baru, administrasi dan pendaftaran peserta didik, dan pembinaan pengembangan potensi peserta. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu penerimaan peserta didik baru atau disebut dengan PPDB, adalah proses penyeleksian dan penetapan calon peserta didik oleh satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari pendaftaran hingga daftar ulang, guna memperoleh peserta didik yang memenuhi syarat dan mengikuti proses pendidikan. Tujuan dari PPDB adalah memperoleh peserta didik yang sesuai dengan kriteria sekolah. Prinsip PPDB adalah meliputi objektif, transparan, adil, dan tidak diskriminasi, dan serta akuntabel. Tahapan PPDB adalah perencanaan, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil, dan daftar ulang bagi calon peserta didik. Selanjutnya, materi masa orientasi siswa baru atau disebut dengan MPLS adalah kegiatan pengenalan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran, meliputi pengenalan sarana dan prasarana, aturan sekolah, budaya sekolah, serta proses pembelajaran. Tujuan dari MPLS adalah membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Kegiatan MPLS adalah pengenalan aturan dan tata tertib sekolah, pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah. Selanjutnya, materi administrasi dan bimbingan konseling adalah proses pengolahan data peserta didik serta pemberian pelayanan bantuan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung perkembangan, memecahkan masalah, dan pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Ruang lingkup administrasi adalah pencatatan identitas peserta didik, data kehadiran, prestasi belajar, serta perkembangan peserta didik selama mengikuti pendidikan. Tujuan BK adalah membantu peserta didik berkembang secara optimal dan mampu mengambil keputusan yang tepat dan dalam belajar, bersosialisasi, dan kehidupan pribadi. Selanjutnya yaitu materi karakteristik peserta didik, adalah ciri khas individu peserta didik yang memengaruhi perilaku, cara belajar, dan perkembangannya dalam proses pendidikan. Yang pertama yaitu intelektual, adalah tingkat kecerdasan dan kemampuan peserta didik, dan emosional, kemampuan mengendalikan dan mengekspresikan emosinya. Berikut hak dan kewajiban peserta didik. Hak peserta didik adalah mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapatkan rasa aman di sekolah.
Kewajiban peserta didik adalah menaati peraturan sekolah dan tata tertib sekolah, serta menjaga sikap dan nama baik sekolah. Selanjutnya, yaitu materi disiplin dan tata tertib, yaitu mengatur perilaku peserta didik di sekolah. Kedua, membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab. Ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Selanjutnya, materi penanganan masalah bullying, yaitu edukasi tentang anti-bullying, menegakkan aturan sekolah, serta layanan bimbingan konseling. Selanjutnya yaitu materi ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dirancang secara terstruktur di luar kegiatan pembelajaran utama untuk mendukung pengembangan potensi kepribadian dan keterampilan peserta didik. Tujuan dari ekstrakurikuler adalah mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan peserta didik, membentuk karakter, serta mendorong prestasi akademik dan non-akademik. Jenis-jenis ekstrakurikuler adalah yang pertama ada debat, olimpiade, olahraga, seni, musik, teater, dan pramuka kepemimpinan, serta kegiatan sosial. Selanjutnya yaitu materi pengembangan potensi, yaitu menggali kemampuan peserta didik secara optimal dan mengembangkan berdasar kecerdasan, keterampilan, sikap, dan kepribadian. Yang terakhir yaitu materi prestasi peserta didik, adalah hasil pencapaian yang diperoleh peserta didik dari proses belajar dan pengembangan diri, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, sesuai dengan kemampuan dan usaha yang dilakukan. Tujuan dari prestasi peserta didik adalah mendorong peserta didik mencapai hasil terbaik dan menilai keberhasilan mengembangkan potensi dan pembelajaran di sekolah. Jenis prestasi peserta didik adalah lomba sains, olimpiade, debat, dan musik, seni, teater, dan kegiatan sosial lainnya. Baiklah, demikian video presentasi dari saya mengenai materi manajemen peserta didik yang sudah saya pelajari di semester 3 ini, bahwa manajemen peserta didik bukan hanya tentang pengelolaan administrasi, tetapi juga dengan pembinaan, pendampingan, serta mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Semoga materi yang saya dapat sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam menyampaikan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.